Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada malam hari ini, welcome home. Selamat datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan. Dimanapun Anda berada, kita tidak dibatasi oleh jarak, kita tidak dibatasi oleh waktu. Hadirat Tuhan ada di setiap rumah-rumah atau dimanapun tempat Anda menyaksikan tayangan ini. Kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Thank you Jesus.
Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Pujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang Kau hidup. Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati kemurahan-Mu Tuhan, yang lebih dari hidup. Haleluya, haleluya. Maka jiwa kami memuji Tuhan, maka jiwa kami menyembah Tuhan. Haleluya. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padaku Ada kekuatan, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. ku ingin selalu Tuhan, Ingin selalu bersekutu denganmu.
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan, Saya mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. nikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu Bersekutu dengan, di setiap rumah kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu Tuhan Biarkan Roh-Mu tinggal. tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Oh ya la 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 ba ya la 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 ba so. Kira la la ba ya la 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 la. Kami menyembah-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dari hidup kami Tuhan. Mari masuk hadirat-Nya. Mari datang menyembah. Mari datang menyembah. Haleluya. Haleluya. Ya la 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 ya la 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 la. Mengalir hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biar Engkau yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau yang terindah, Kau yang termulia, Kau yang termanis, Yesus, Yesus Tuhan. Kaulah sumber ketenangan kami, Kaulah sumber kekuatan kami, Tuhan. Kaulah yang menyertai setiap langkah kami. Haleluya. Bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganku, menikmati hadirat-Mu. Biarkan
di dada. Kita nyanyikan lagu cinta ini untuk Tuhan. I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy heaven. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Kami sungguh mengasihimu Tuhan. I love you, I love you, I love you. Hati kami akan mengikuti Engkau sepenuhnya Tuhan Yesus. Heart will follow holy heaven. I love you, I love you, I love you. Love you, love you. I love you, I love you, I love you. Hallelujah. I love you, I love you, I love you. And my
terdengar pujianmu. Malam ini biar kita dipuaskan. Oh, Jesus. Thank you Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan. Kalau hari ini kami ada satu hari lagi, kami diberi kesempatan untuk memuji, untuk menyembah nama-Mu, bukan semata-mata karena kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya kami butuh Engkau. Karena di luar Engkau, kami gak bisa buat apa-apa. Di luar Tuhan, kami bakal menjadi orang-orang yang terhilang, tersesat untuk selama-lamanya. Bahkan kami tidak menjadi bagian dari kerajaan surga. Tuhan, hari ini biarlah firman-Mu akan menaburi setiap hati yang haus dan lapar. Hari ini kami mau katakan setiap jemaat-Mu yang menyaksikan Instagram Live ini, mereka adalah orang-orang yang haus dan lapar. Mereka akan mengorbankan hari ini satu hari lebih enak, lebih enjoy kami di dalam pelataran-Mu, bukan Tuhan? Hari ini, minggu ini kami mau puas makan, kami mau puas minum, kami mau bersenda gurau dengan Engkau melalui keluarga kami, melalui anak-anak kami, melalui orang-orang sekitar kami yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus buat keadaan yang hari ini. Mungkin buat kami, mungkin ada beberapa orang yang susah Tuhan Yesus, tapi Engkau menjanjikan kepada kami, mari kepada setiap orang yang berbeban berat, lemah letih, lesu, datang kepada Tuhan. Maka Engkau akan memberikan kelegaan buat setiap kami. Malam hari ini, biar firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Justru dalam kelemahan kamilah, kekuatan-Mu menjadi nyata Tuhan Yesus. Kami mau bertekun Tuhan Yesus. Kami gak mau melewatkan satu detik pun. Kami gak mau lepaskan kesetiaan kami yang namanya daripada Engkau saja Tuhan Yesus. Dan kami percaya pusat dari segala sesuatu yang kami lakukan hari-hari ini, kami mau jamin hari ini, itu semuanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Karena ini waktunya kami mau mengatakan, kami sayang, kami cinta kepada-Mu Tuhan Yesus. We love you Lord, we love you Lord. Terima kasih Bapa. Mari biar firman-Mu ini menjadi kekuatan buat setiap orang hari ini yang menyaksikan Instagram Live ini. Bahkan setiap orang yang menyaksikan, mereka mendapatkan terobosan kekuatan pengharapan yang baru Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Barang siapa yang mencintai Tuhan, barang siapa yang suka dalam hadirat Tuhan gitu ya, tadi seperti pujian penyembahan yang kita naikkan, lebih baik satu hari saudara di dalam pelatarannya Tuhan daripada 1000 hari di tempat orang-orang yang lain gitu ya. Dan hari ini kita akan memulai hari Minggu, besok udah bulan yang baru. Dan saya percaya di bulan yang baru juga ada kasih dan rahmat Tuhan yang baru buat setiap kita. Amin, amin. Ambil Alkitabmu gitu ya, saya percaya setiap kita sudah menyiapkan yang terbaik buat Tuhan, termasuk firman Tuhan yaitu Alkitab kita ya. Kita akan sama-sama baca dan buka renungan kita di Roma 5. Oke, Roma 5 saya akan bacakan. Kita akan baca sama-sama ya, di ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Oke, saya tunggu Anda. Pembacaannya di Roma 5 Bapak Ibu. Roma 5 ya, ayat 1 sampai dengan yang ke-5 saja. Oke, gak banyak ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Yang di rumah saya yakin juga Anda bisa baca dengan keras. Apalagi kalau dengan suami istri, anak-anak gitu ya. Bawa, kita baca sama-sama. Oke, judulnya hasil pembenaran. Ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat ke-5 dengan keras kita baca 2, 3.
dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang percaya sama Yesus, orang itu adalah, saya mau bilang, adalah orang yang paling berbahagia. Ya, karena dia menjadi orang yang bahagia itu gimana ya? Bahagia itu nggak bisa digantikan dengan uang sekalipun gitu ya. Sama seperti damai sejahtera. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia hidupnya penuh dengan damai sejahtera sekalipun ada permasalahan yang menerpa dalam setiap kehidupan kita. Ya, di sini kan Paulus mengajarkan kepada kita, dia mengatakan bahwa mujizat itu bukan, mujizat itu terjadi gitu lah. Maksudnya mujizat, Paulus mengatakan bahwa mujizat itu bukan, iya memang dari yang lumpuh berjalan, buta melihat gitu ya. Nah itu juga mujizat gitu ya. Tapi lebih jauh daripada itu, Paulus ingin menekankan di ayat ini, mujizat itu bisa terjadi ketika kita juga di dalam permasalahan. Justru permasalahan itulah yang membuat mujizat terjadi. Katakan amin. Nah, saudara, ini adalah hal yang Paulus katakan, ini yang dialami oleh Yesus juga gitu ya. Jadi Yesus juga ketika dia naik di atas kayu salib, hari ini kita bisa selamat, hari ini kita bisa mengenal kebenaran, hari ini hidup kita dibenarkan. Itu juga mujizat loh. Bapak Ibu tahukah mujizat yang kecil hari ini? Bukan kecil sih, menurut saya itu mujizat yang kadang kita sudah terlalu lama ikut Tuhan, atau kita ini mengenal Tuhan gitu ya. Kita sampai nggak bisa melihat dan merasakan bahwa mujizat kecil itu ada dalam setiap kehidupan kita, bahkan setiap hari. Ketika kita bangun tidur, ketika kita bernafas, itu mujizat loh Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bisa bekerja, itu mujizat. Oleh sebab itu sayangilah pekerjaanmu. Saat ini kalau kita ada anak, ada istri gitu ya, ada papa, ada mama, itu mujizat yang Tuhan berikan atas setiap kehidupanmu dan kehidupanku juga hari-hari ini. Hari ini kita bisa berjalan, itu mujizat. Ayo kita ngucap syukur. Hari ini Anda bisa berjualan, mungkin sudah mau sebentar lagi kita akan new normal gitu ya. Nah kita harus bersyukur, kita ngucap syukur gitu. Nah hari-hari ini kita bisa melihat nggak, bangsa Indonesia, bahkan setiap Anda yang usaha hari ini, ada mujizat dalam kehidupan setiap kita. Amin. Amin. Nah, kita mau melihat nih hari ini, apakah kita bisa tetap melihat kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara tahu nggak? Saudara pernah ngalamin yang namanya mati lampu, betul ya? Betul ya, mati lampu. Nah saudara, ketika mati lampu, saudara pernah nggak memperhatikan keadaan atau orang-orang yang ada di sekeliling Anda? Pernah ya? Saya pernah ketika ada suatu kali mati lampu gitu ya, ada yang berteriak, gitu ya, ada yang ketakutan gitu ya, ada yang kecewa ketika mati lampu, ya gitu ya, atau lagi nonton TV sinetron Korea lagi asik-asiknya mati lampu begitu ya, ya kecewa banget gitu ya, terus lagi ngelihat, waduh lagi seru-serunya gitu, akhirnya terpotong gitu ya, terus ada yang teriak ketakutan, wah ada yang trauma. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Anda memperhatikan itu, atau kita pernah menjadi orang yang seperti itu, kita sebenarnya mencari apa sih? Kita sebenarnya mencari cahaya, bukan? Nah, hari ini ketika mati lampu, ketika keadaan sekeliling kita, keadaan kehidupan ini di dunia ini, atau keadaan Anda hari-hari ini seolah-olah mati lampu, nggak ada cahaya. Anda jadi orang yang seperti apa? Ya, nah yang pertama, jadilah orang yang tenang. Catat, jadilah orang yang tenang. Ketika engkau tenang, engkau bisa berpikir. Ketika engkau tenang, engkau bisa men-scan sekelilingmu. Ketika engkau tenang, engkau bisa mengenali permasalahan. Engkau bisa tahu, engkau simpan lilin di mana. Engkau bisa tahu. Orang yang tenang, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia pasti sudah punya persediaan terlebih dahulu. Orang yang tenang, dia tahu kemana dia harus lari ya. Ketika orang lain kecil, ya padahal ya di tangan dia ada padahal di dalam tangan orang mungkin gitu ya, di dalam ruangan itu ada senter. Nah saudara, jadilah orang yang tenang. Orang yang tenang itu bisa melihat pertolongan Tuhan. Orang yang tenang juga dia bisa melihat bahaya yang ada di sekitar dia, dan dia bisa menjadi terang. Orang yang tenang biasanya dia akan menghidupkan cahaya
dan orang-orang akan datang kepada dia, berkumpul kepada dia. Seorang bapak yang tenang, dia akan mengambil cahaya, dia akan mengambil senter mungkin di handphone dia, lalu dia taruh di meja, maka anak-anaknya akan datang kepada dia. Orang yang tenang, mama yang tenang, dia akan mengambil lilin dan menghidupkannya. Mungkin ada anak yang bergelantungan di pahanya karena ketakutan, tapi si mama, dia akan tenang. Dia akan ambil lilin lalu menyalakannya untuk anak-anaknya. Lalu ketika itu dinyalakan, mereka akan bersenda gurau. Bahkan orang tua gitu ya, kita akan bercerita. Kalau Anda tenang, jadi orang yang tenang, pribadi yang tenang. Kalau engkau jadi pria yang tenang, kalau engkau jadi wanita yang tenang, engkau bisa mengenali permasalahanmu hari-hari ini. Kalau engkau menjadi pedagang yang tenang, engkau akan melihat peluang-peluang yang besar yang Tuhan berikan atas setiap kehidupanmu. Amin. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang tenang di dalam keadaan yang keruh. Ya. Yang kedua, jangan jauh dari terangnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini jangan pernah padamkan apimu ketika keadaan sekelilingmu gelap. Ketika keadaan sekelilingmu nampaknya tidak mendukung apa yang engkau lakukan, atau engkau hari ini sedang di dalam gelap. Nyalakan lilinmu, nyalakan terangmu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Biasanya ya, orang yang tenang, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan ambil Alkitabnya, dia akan baca, dia akan renungkan firman Tuhan. Dari situlah jalan keluarnya. Dan orang yang tidak jauh dari terang Tuhan, gitu ya, dia jadi orang yang gak bosan sama Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya percaya sebentar lagi kita akan ibadah gitu ya, ibadah bukan online lagi gitu ya. Kita akan mulai ibadah bertemu muka dengan muka gitu ya. Dan ada sesuatu yang baru yang tentunya harus kita turuti juga gitu ya. Bapak Ibu, kita nggak boleh bosan ya. Dengan keadaan yang hari-hari ini, kita nggak boleh bosan mengasihi Tuhan. Kalau kita bosan mengasihi Tuhan, itu seperti begini loh. Kalau Anda pelayan Tuhan gitu ya, aku lebih enak nih dalam keadaan yang seperti ini. Manusia itu emang serba salah. Keadaan gak enak, dia sudah nyaman gitu ya, dia beradaptasi. Ketika disuruh kembali lagi dalam keadaan yang baik gitu ya, dia akan males-malesan. Saya mau katakan hari ini, kita gak boleh jadi orang yang bosanan ya. Sekali lagi tekanin, kita gak boleh bosanan. Dalam melayani Tuhan, dalam apapun dalam kehidupanmu, kita gak boleh jadi orang yang bosanan. Karena orang yang bosanan itu seperti ini. Kita kan mempelai ya, kita ini mempelai wanita. Anda pernah ngebayangin gak, Pak, kalau istri Anda mengatakan, aku bosan melayanimu, apa yang akan terjadi? Tentunya perasaan kita sakit bukan ya? Atau, Bu, perasaan ibu gimana kalau suami Anda mengatakan bahwa aku sudah bosan dengan kamu, aku gak mau ngelayani kamu. Gimana perasaanmu? Nah, seringkali itu yang terjadi ketika kita bosan, kita ngomong, aku bosan nih ngelayanin Tuhan. Tahukah secara tidak sadar kita itu melukai hatinya Tuhan. Coba katakan kanan kirinya, kita ini gak boleh bosan ngelayanin Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita gak boleh gampang bosenan, gak boleh gampang enak ibadah boleh kita pilih gitu ya. Tapi ayo nih, kalau seandainya kita sudah ibadah mulai, jam-jam ibadah yang sudah ditentukan, ayo belajar on time. Oke? Bilang kanan kirinya, belajar on time juga nih. Ya. Nah, orang yang tidak jauh dari terang Tuhan, dia menjadi orang yang mempunyai hubungan dia sama orang lain itu bukan cuma status. Persahabatannya bukan hanya status, tapi hubungan dia dengan orang lain itu menjadi benar-benar real, menjadi benar-benar nyata. Ya, yang pertama kita harus menjadi orang yang tenang. Kedua, kita nggak boleh jauh dari terang Tuhan. Dan yang ketiga, ini adalah akibatnya. Akibatnya dari poin-poin di atas, kita akan mengikuti orang lain itu akan mengikuti terang Anda. Hari-hari ini ketika Anda menjadi orang yang menyalakan pelita, saya percaya ada orang yang mengikuti Anda. Saya percaya nanti ke depan
ketika kita menginjil, orang-orang itu akan masuk dan masuk. Dan kita bawa mereka ya, janji sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Terus berikutnya, ketika kita bawa mereka, ingat kita harus tuntun mereka kepada Yesus. Berikutnya, akibatnya ketika kita menjadi terang dan juga menjadi tenang, dekat dengan terang dan juga menjadi tenang, promosi-promosi ilahi akan menghampiri kehidupan Anda. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya berharap ketika kita bertemu nanti, kita bisa melihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan Tuhan kirimkan promosi-promosi ilahi atas kehidupan Anda. Jangan khawatir ya, kalau hari ini ada masalah, justru itu, masalah itu akan membuat engkau menjadi kuat dan juga menjadi orang-orang yang tekun di dalam masalah dan bisa melihat mujizat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan. Kita nyembah Tuhan ya sebentar ya. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Kami percaya akan hidup kami Tuhan. Percayakan hidupku. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Oh, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Pemusik dengan lembut nyanyikan saja. Saya hari ini mau berdoa buat setiap Anda yang hari ini kalau Anda menjadi pelayan Tuhan. Saya hanya mengingatkan dan juga mendorong setiap Anda, apimu gak boleh kau padamkan. Semangatmu gak boleh kendor ya. Semangatmu gak boleh hilang hanya karena gak ketemu atau rutinitas yang hari-hari ini kau lakukan. Pelayan Tuhan yang hari ini melayani Tuhan, siapapun Anda, letakkan tanganmu di depan dada. Saya ingin berdoa untuk Anda. Tuhan, hari ini hamba berdoa setiap pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Mereka bukan menjadi pelayan-pelayan yang kemudian Tuhan. Mereka bukan menjadi pelayan-pelayan yang hari ini apinya sudah mulai redup atau bahkan mati. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, aku nyalakan lagi api dan cinta mula-mula itu di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bukan menjadi orang-orang yang bosanan, mereka akan berlari mulai hari ini. Ketika mereka mendengar ini, roh mereka akan terbakar Tuhan Yesus. Dan hamba percaya mereka bukan menjadi orang-orang yang lemah lagi. Hari ini mulai ada api, percikan-percikan api itu mulai hidup dan juga menjadi terbakar. Dan hamba percaya hati-hati yang terbakar itu ketika bertemu akan menjadi api yang besar Tuhan Yesus. Dan hamba percaya promosi-promosi yang ilahi itu akan kau datang menghampiri setiap pelayan-pelayanmu hari ini. Hamba berdoa untuk setiap orang yang hari ini menyaksikan juga Instagram Live ini. Hamba percaya Tuhan Yesus permasalahannya sudah diselesaikan. Dan kami berdoa, hamba berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Bahkan bukan dari hasil usahamu, bahkan Tuhan akan memberikannya kepada engkau. Toko-toko yang tutup hari ini,
Tuhan Engkau akan mengirimkan burung-burung gagak itu kepada mereka dan membawakan roti dan juga daging ke hadapan mereka. Hamba berdoa Tuhan hari ini, setiap anak-anak muda juga, profesional muda hari ini, mulai hari ini ketika mereka mendengar, ketika hamba berkata amin nanti Tuhan Yesus, ada pertumbuhan dan juga kecemburuan ilahi, supaya mereka bisa mengejar terus visi terus gereja Sukabumi ini Tuhan Yesus. Pelabuhan Ratu, Cibadak, Cipanas, sampai dengan Cianjur Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus Kau akan mengirimkan orang-orang yang siap dan juga sedia untuk kami menjadi terang atas kota-kota tersebut Tuhan Yesus. Menyerahkannya ke hadapan-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu saudara. Bapak hamba memberkati setiap orang-orang di tempat ini. Hamba memberkati juga orang-orang yang ada di luar sana yang mengikuti Instagram Live ini. Di dalam nama Tuhan Yesus turunnya penyertaan, turunlah berkat hari ini, malam hari ini. Masuk ke dalam kamarmu, masuk ke dalam ruangan rumahmu. Tidak pernah dibiarkan orang benar meminta-minta roti. Dan hamba melepaskan berkat pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang sudah diberkati, sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita nyanyi. Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, oh, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, oh, Yesus. Walau lewati lembah, kami tak ditinggalkan. Ya, amin, amin, amin. Yesus kekuatan di hidupku. Sama-sama sebelum Anda akhiri ini, yuk kita nyanyi sama-sama. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Amin. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, oh, Yesus. Walau kami lewati lembah Tuhan, amin, amin, Kau tetap ada di sisi kami. Ya, tinggalkan Yesus, amin, kekuatan di hidupku. Sama-sama katakan, Yesus Kau kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus Kau pengharapan di hidup kami Tuhan. Oh, Yesus pengharapan di hidupku. Sampai jumpa, God bless you.